Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Resta Nanda Putra dari SMK Negeri 4 Kota Bogor. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada modul MTCNA yaitu materi IP address dan subnetting. Apa saja yang akan kita bahas pada materi IP address dan subnetting di sini? Yaitu yang pertama sini ada pengenalan IP address dan subnetting, IP public dan IP private, class pool dan classless addressing, kasus subnetting, konsep block subnet, konsep switch dan router. Oke, pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired atau wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Nah, jika kalian ingin mengirimkan paket ke seorang pelanggan, nah alamat dari pelanggan itulah yang disebut sebagai IP address. Oke, di sini ada contoh. PC 0 IP-nya adalah 192.168.10.1 dengan subnet mask 255.255.0 dan PC 1 dengan IP 192.168.10.2 dengan subnet mask 255.255.0. Nah, di sini IP address terbagi menjadi dua, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, di sini ada prefix. Nah, prefix itu adalah jumlah bit pada alamat IP yang dipakai. Nah, untuk subnet mask juga sama. Dia juga sama seperti prefix yaitu jumlah alamat IP yang dapat digunakannya berapa. Nah, untuk prefix di sini contohnya adalah /24 sedangkan subnet mask 255.255.255.0. Nah, prefix dan subnet mask ini sebenarnya untuk prefix dan subnet mask ini sebenarnya fungsinya itu hampir sama. Nah, untuk prefix ini digunakan biasanya untuk perangkat untuk vendor mikrotik ya. Dan sedangkan untuk subnet mask di sini biasa digunakan untuk perangkat vendor Cisco. Selanjutnya adalah prefix dan subnet mask. Nah, ada sebuah contoh kasus di mana sebuah lab membutuhkan alamat IP sebanyak 25 untuk masing-masing setiap perangkat PC dalam lab tersebut. Nah, untuk /24 atau prefix 24 di sini dengan subnet mask 2555.0 dengan total host 256 dengan IP yang dapat digunakan pada setiap PC 254 di sini sangat tidak dianjurkan ya karena IP yang di sini dapat terbuang dengan sia-sia. Oleh karena itu, kita akan menggunakan prefix 27 atau /27 dengan subnet mask 255.255.224 dengan total hostnya 32 dan IP yang dapat digunakan PC-nya adalah 30 yang mendekati dari total yang dibutuhkan adalah 25. Selanjutnya adalah subnetting. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP, IP classless, A, B, C yang sudah diatur. Oke. Di sini ada IP publik dan IP private. IP publik adalah IP yang digunakan di internet dan dapat diakses dari mana saja. Contohnya seperti facebook.com, youtube.com, google.com, dan yang lain-lainnya. Lalu selanjutnya di sini ada IP private, IP yang biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet dan merupakan bagian penting dari Network Address Translation atau NAT untuk terhubung ke internet melalui satu IP publik. Di sini IP private dibagi menjadi tiga kelas, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Kelas A dari 10.0000 sampai 10.255.255.255 untuk kelas B 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Untuk kelas C 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Selanjutnya adalah class pool dan classless addressing. Nah, untuk IP class pool misalnya untuk pada di sini untuk oktet pertamanya yaitu 80 berarti dia termasuk ke kelas A. Nah, jadi untuk ukuran jaringannya itu default dan tidak bisa diubah-ubah. Oleh karena itu, untuk penggunaan IP kelas pool di sini dia akan terjadi pemborosan atau terbuang sia-sia yang terpaku pada setiap kelasnya A, B, C, D ataupun E. Lalu selanjutnya di sini ada classless. Di sini untuk classless di sini penggunaannya berdasarkan prefix atau slash yang digunakan. Nah, misalnya kita akan menggunakan slashnya adalah
Bisa 192 yaitu pada kelas ya di sini. Nah, dia akan menyesuaikan dengan ukuran atau prefix yang kita gunakan di sini sehingga tidak akan terjadi pemborosan atau terbuangnya IP secara sia-sia pada penggunaan IP di sini. Selanjutnya di sini saya memiliki sebuah kasus subnetting. Nah, untuk 10.00 10.25517216 di sini adalah penggunaan IP classless. Nah, di sini saya ada sebuah contoh kasus di sini sebuah lab memiliki 10 PC. Nah, di sini IP yang digunakan adalah 192.168.20.0. Nah, IP yang mendekati dari oleh karena itu, di sini kita akan menggunakan prefix yang sesuai dengan yang dibutuhkan dari perangkat yang di oleh karena itu di sini kita akan menggunakan prefix yang sesuai dengan kebutuhan pada lab tersebut. Di sini yaitu adalah 10 perangkat PC. Oleh karena itu yang mendekatinya adalah dua perangkat 4 sama dengan 16. Nah, berarti di sini untuk prefixnya adalah total prefix di sini adalah 32 dikurangin 4 sama dengan 28, yaitu untuk 28 di sini adalah totalnya adalah IP-nya yang digunakan adalah slash 28 atau penggunaan IP-nya di sini adalah 16. Untuk total IP-nya yaitu pada prefix slash 28 di sini adalah 16. Berarti 16 dikurangin dengan IP network dan broadcast adalah 2. Oleh karena itu berarti total IP yang dapat digunakan adalah 14. Lalu pada subnet mask di sini yaitu total atau octet terakhir subnet mask itu adalah 256. Untuk subnet mask itu untuk octet terakhir subnet mask adalah 256 dikurangin dengan total IP atau total prefixnya di sini adalah 16 sama dengan 240 atau 255, 255, 255, 240. Lalu untuk IP networknya adalah 192.168.20.0 yaitu IP pertama dalam setiap subnetting atau subnetnya di sini adalah karena menggunakan prefix 28 berarti IP pertamanya adalah 192.168.20.0. Lalu untuk IP broadcastnya adalah IP terakhir yang digunakan dalam subnet yaitu 192.168.20.15. Lalu untuk REST IP-nya yaitu IP yang digunakan setelah network dan digunakan sebelum broadcast yaitu 192.168.20.1 sampai 192.168.20.14. Dan seperti itulah untuk penyelesaian dari kasus subnettingnya. Selanjutnya adalah konsep blok subnet. Nah, kayak di sini ada sebuah network yaitu 10.10.0/27. Oke. Lalu di sini di sini untuk IP network dan broadcastnya di sini kita akan bagi untuk 0 sampai 31 di sini adalah blok subnet yang pertama, 32 sampai 63 di sini untuk blok subnet yang kedua, 64 sampai 95 di sini adalah blok subnet yang ketiga. Nah, untuk setiap lantai di sini dia akan menggunakan blok subnetnya. Misalnya di sini lantai 1 menggunakan blok subnet pertama, lantai 2 menggunakan blok subnet ketiga dan lantai 3 akan menggunakan blok subnet yang ketiga. Nah, untuk setiap lantai di sini dia akan dapat mudah untuk saling berkomunikasi. Misal PC 1, PC 3 di sini berkomunikasi setiap sesama lantainya, lantai 2 juga berkomunikasi sesama lantainya, lantai 3 juga berkomunikasi sesama lantainya. Nah, untuk misalnya jika lantai 3 ingin berkomunikasi dengan lantai 1, dia tidak akan bisa saling berkomunikasi karena mereka berbeda blok subnet. Jadi, jika mereka ingin saling berkomunikasi, maka harus menggunakan yang namanya VLAN ataupun routing untuk dapat berkomunikasi antara lantai 3 dengan lantai 1 di sini. Dan juga di sini misalnya saya ada contoh kasus di sini untuk PC 1 di sini menggunakan IP 10.10.2 dan bisa PC 2 di sini menggunakan IP 10.10.17. Nah, di sini dia akan dapat saling berkomunikasi karena masih satu subnet. Beda halnya ketika PC 2 mengganti IP-nya menjadi 10.10.62 di sini. Dia tidak akan dapat saling berkomunikasi karena PC 1 dan PC 2 di sini berbeda blok subnetnya. Selanjutnya adalah konsep switch dan router. Switch
adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat yang satu network. Misalnya di sini perangkat-perangkat di sini ingin saling berkomunikasi, oleh karena itu perangkat di sini membutuhkan yang namanya switch di sini ya. Maka setiap perangkat dapat saling berkomunikasi dengan networknya atau dalam subnet yang sama. Jadi setiap perangkat dapat berkomunikasi dengan perangkat yang lainnya dalam satu subnet atau satu network. Dan di sini ada router. Router menghubungkan perangkat yang berbeda network. Nah, router di sini dia itu berfungsi untuk menghubungkan perangkat perangkat yang berbeda blok subnet atau berbeda network. Jadi router di sini dia digunakan sebagai penghubung antara switch di sini atau network di sini dengan subnet yang berada di sini. Jadi dia akan dapat saling berkomunikasi dengan adanya router di sini sebagai jembatan atau gateway-nya. Mungkin cukup sampai situ saja pembahasan saya pada materi IP address dan subnetting pada modul MTCNA ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan baik dalam perkataan maupun perbuatan karena kesalahan itu mutlak dari diri saya sendiri. Saya Restananda Putra dari SMK Negeri 4 Kota Bogor pamit izin undur diri sampai berjumpa di video selanjutnya.